Kaisang masuk kandang Depok. Perlu saya ingatkan sekali lagi, ini itu bukan kampanye. Saya di sini ingin membuka Sang Pisang di Depok yang kedua, karena dulu sudah pernah di Margonda cuma tutup, makanya saya buka lagi di Sawangan kali ini. Anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, telah mendeklarasikan diri untuk maju ke Pilkada Depok. Kaisang pun sudah muncul ke Depok, meski untuk meresmikan cabang usahanya di Sawangan, Depok pada Selasa 25 Juli lalu. Kaisang Pangarep terlihat senang berkunjung ke wilayah Depok yang notabene kandang Partai Keadilan Sejahtera. Kedatangan Kaisang bersama istrinya Erina Gudono dikawal ketat Pas Pampres saat meresmikan gerai Sang Pisang di Jalan Abdul Wahab, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan. Terima kasih kepada yang sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang, ujar Kaisang saat memberikan sambutan di hadapan ratusan pendukungnya Selasa 25 Juli. Kaisang juga memastikan bahwa kedatangannya ke Depok, khususnya wilayah Sawangan, bukan lagi ajang kampanye. Perlu saya ingatkan sekali lagi, ini itu bukan kampanye, saya kesini ingin membuka Sang Pisang di Depok yang kedua, paparnya. Ia menjelaskan sesungguhnya dahulu ia pernah membuka toko yang sama di wilayah Margonda. Dulu pernah di Margonda, tapi tutup, makanya saya buka lagi di Sawangan kali ini, ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Kaisang memetik buah pisang kepok yang masih berada di pohonnya sebagai tanda dibukanya gerai Sang Pisang di wilayah Sawangan. Ia juga memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin bersuah foto dengan dirinya yang didampingi istrinya. Namun sayang, hingga akhir acara sekitar pukul 17.30 WIB, Kaisang tak sepatah kata pun menjawab pertanyaan dari awak media yang sedari siang sudah menunggunya. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera mempersilahkan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, untuk turun ke dunia politik, sembari memberi ucapan welcome to the jungle. Dia mempersilahkan Kaisang dan pemuda lainnya untuk terjun ke dunia politik. Menurutnya dunia politik perlu darah muda, tapi ingat perlu kuantitas, kualitas, dan integritas. Perlu jalan panjang mulai dari bawah akan membuat seseorang akan menjadi bijak. Bagus, jadi monggo Mas Kaisang dan yang lainnya, welcome to the jungle, katanya. Hal senada juga diungkapkan Wali Kota Depok Muhammad Idris yang akhirnya angkat bicara terkait rencana Kaisang Pangarep akan maju di Pilkada Depok 2024 mendatang. Meski mempersilahkan untuk maju di Pilkada nanti, namun Idris mewanti-wanti agar dirinya dan siapapun calon Wali Kota Depok nanti harus memiliki pengetahuan tentang Kota Depok. Saya sudah memberikan kriteria karena warga Depok cerdas-cerdas dan kritis-kritis. LSM-nya banyak serta kaum urban yang dikelilingi 5 kota metropolitan, ujar Idris usai memimpin doa bersama pembangunan alun-alun dan taman hutan kota wilayah barat beberapa waktu lalu. Idris mengatakan jangan coba-coba menjadi calon wali kota di Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Harus paham dulu karakter Depok, begitu juga dengan karakter warganya. Beda orang Betawi sini dengan orang Jawa. Walaupun di Depok banyak orang Jawa di Depok sudah berinteraksi dengan masyarakat urban. Makanya harus belajar dulu, paparnya. Mau Kaisang atau siapapun itu, kata Idris, mereka harus memahami hal tersebut. Termasuk calon wali kota yang juga orang Depok asli, karena ada juga orang Depok yang tidak paham dengan Depok. Karena Depok hanya dijadikan sebagai tempat tidur, pagi-pagi kerja, dan pulang jam 10 malam. Sabtu Minggu dengan keluarga. Jadi nggak peduli terhadap warga Depok, orang macam ini nggak kenal Depok, pungkasnya. Banyak netizen yang berkomentar tentang kunjungan Kaisang ke Depok, bahkan ke Sawangan pun yang merupakan ujung barat daerah kota Depok. Ada seorang netizen yang menganalisa kelebihan jika Kaisang menjadi wali kota Depok. Keuntungan untuk warga Depok kalau Kaisang jadi wali kota Depok. 1. Depok dikuasai PKS, otomatis kinerjanya diawasi terus oleh partai lawan. Kata netizen tersebut yang berkomentar di akun Instagram @sawanganupdate. Dia melanjutkan, Kaisang merupakan selebritas dan mudah untuk warga Depok untuk protes jika kinerjanya tidak benar, karena Kaisang pasti akan aktif juga di media sosial. Anak presiden kemungkinan kecil untuk macam-macam karena kredibilitas bapaknya pasti terbawa, kata dia. Selain itu, Kaisang juga masih muda dan semangat bekerja. Kaisang juga sudah kaya dari usahanya, sehingga dinilai kecil kemungkinan untuk korupsi apalagi hanya sebagai wali kota. Terakhir, wartawan atau media elektronik pasti selalu mengikuti kinerjanya secara tidak langsung ikut mengawasi, kata dia. Netizen lainnya juga mengapresiasi Kaisang mau mengunjungi daerah Sawangan. Cocok nih jadi walkot berani ke Sawangan, gak di Margonda terus, timpal netizen lain. Netizen lain juga memberikan harapan kepada Kaisang jika terpilih menjadi walkot Depok. Semoga kalau jadi walkot Depok cuma mau jalan mutar yang sempit tapi padat kendaraan itu dibikin lebar dan tanjakan-tanjakan itu diakalin gimana caranya, kata netizen lain. Harapannya adalah rakyat itu memilih berdasarkan kapasitas yang akan dicalonkan.
Berdasarkan kapasitas yang akan dicalonkan dan partai apa yang mengusung. Alhamdulillah, saat ini ikhtiar kami anak muda Kota Depok untuk memajukan kotanya makin menjadi nyata. Dengan pernyataan Mas Kaisang ini membuktikan Mas Kaisang sosok yang tepat untuk memimpin Kota Depok. Kaisang memang kita belum kenal keterlibatannya dalam dunia politik. Tapi kan kita bisa menilai dari apa yang dia lakukan sebagai seorang profesional entrepreneur gitu ya. Dari pernyataan-pernyataan selama ini yang kita kenal, bahwa dia juga kuliah di perguruan tinggi terbaik di luar negeri ya. Orang begitu muda nih tanpa H. Lalu belum punya pengalaman di birokrasi kan? Belum pernah jadi salah satu pemerintahan dimanapun gitu ya. Agak terkenal karena sang kaisang dan sepak bola ya. Itu ya, mengajukan sepak bola. Nanti Depok kalau dia jadi pasti maju sepak bolanya. Tapi kemudian masuk ke Depok sebagai wali kota di sebuah kota yang nyaris merupakan satelitnya Jakarta dengan segala tingkat yang bahkan kalau Anda jelaskan semakin membuat sulit loh kita menangkapnya. Tetapi saya melihat ini sebenarnya sinyal buruk gitu ya untuk demokratisasi kita gitu. Karena ini lagi-lagi melanggengkan sebenarnya praktik politik dinastik. Semakin Anda mengatakan tidak gampang menata Depok, semakin kita bertanya, sang pisang bisakah? Gitu. Iya. Jadi ini kalimat beliau ini punya dua sisi. PKS dengan tokoh yang sudah berpengalaman di situ begitu lama, itu punya kegagalan-kegagalan ya atau kekurangan. Kenapa dia bisa ya? Kenapa sang pisang bisa? Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan. Jadi kriteria yang pertama yang saya tawarkan, jangan coba-coba jadi calon wali kota di Kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Yang mau ke Depok ini jangan modal nekat karena populer. Jangan modal nekat ya karena ada kekuatan-kekuatan lain, tetapi nanti akhirnya tidak mampu untuk memimpin Depok. Pencalonan Kaisang gitu ya sebagai calon wali kota Depok, meskipun ini memungkinkan ya, kalau kita lihat kan waktu Pak Jokowi dicalonkan menjadi gubernur kan juga sama gitu ya. Dia dari Solo pindah ke DKI Jakarta. Intinya apa sih, kalau kita mendukung siapa aja, orang-orang yang bagus, apalagi anak muda ya, yang punya visi, punya program-program keren, pengen memajukan sebuah kota, kabupaten, kita dukung banget. Nah dulu Mas Kaisang kenapa tidak mau maju dunia politik? Kenapa sekarang ingin masuk dunia politik? Apa yang salah? Sesuatu yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, 3 hal ini sudah mantap. Saya berharap orang yang memimpin Depok ini, yang terpilih itu orang-orang yang matang dalam kepemerintahan, ya, punya pengalaman panjang di pemerintahan. Mas Kaisang masih punya peluang untuk berkontestasi di dunia politik, di gelanggang politik. Walaupun memang bahwa persepsi publik hari ini bahwa Pak Jokowi dan keluarganya dalam hal ini Mas Kaisang ini masih diasosiasikan sebagai bagian keluarga besar PDI Perjuangan. Ya?